Yang di dapur suaranya kecilan dikit ya, artinya dikira. Ya, maksudnya kalau mempelajari bahasa Pali, terutama cara membacanya, mau digunakan tidak? Ini aja baca, jadi seenggaknya kita kalau baca parita nggak salah gitu. Ya, Nah, ya jadi bahasa Pali itu memiliki 41 alfabet. Ada 8 yang vokal, huruf vokal. Ada 33 konsonan. Ada 8 yang vowel atau vokal, ada 33 konsonan. Dalam bahasa Pali kita bisa melihat ada beberapa huruf yang ditandai. Sebenarnya Pali sendiri tidak memiliki aksara, tidak memiliki. Maka bahasa Pali itu mengikuti apapun aksara yang digunakan di negara tersebut. Nah, kita Indonesia karena menggunakan Roman, maka kita menggunakan Roman. Ini Romanize. Ya. jadi kalau di Thailand lain gitu, nggak pakai begitu ya. Sri Lanka menggunakan Sinhala. Kalau di India menggunakan Dewanagari yang sekarang itu. Nah, kalau di Indonesia kita menggunakan ini karena lebih mudah. Bahasa Inggris juga sama, menggunakan Roman. Nah, kemudian dalam pembacaannya itu juga ada beberapa tanda yang mesti dibaca panjang. Misalnya di huruf vokal itu ada 8, A dengan garis horizontal di atasnya ini harus dibaca panjang. Kemudian I dengan garis horizontal seperti ini, atasnya dibaca panjang. Ketika nanti menjadi akhiran di dalam sebuah suku kata, ada A panjang, ada I panjang, maka dibaca panjang. Demikian pula U dengan garis horizontal dibaca panjang. E dan O itu dibaca panjang. Nah, kemudian untuk konsonan itu ada 33. Jadi kalau kita menghafalnya menggunakan kata kakhe, gaghe, nge. Jadi kalau kh begini mesti harus dibaca kehe, kh, dukha, bukan duka sebenarnya, tapi dukha. Karena tuk, kemudian kha, maka dukha, bukan duka sebenarnya, mesti dibaca dengan jelas. Kakhe, gaghe, nge di sini masuk ber sebenarnya. Kemudian cace, jaje, nye, ada n dengan namanya tilda, atasnya kayak cacing begini, dibaca nye. Misalnya nyana, n-nya ada atasnya tandanya seperti cacing, itu dibaca nye, maka nyana. Nah ini ada T titik bawah bagian nomor 3 ini, maka dibaca bukan seperti ini. Kalau ini tathe dadene, tapi ini ta, lidahnya menyentuh langit mulut, ta agak ke belakang, ta hatu sih. Dalam bahasa ada bahasa Jawa katok. Ya, ta. Maka ini tadhe dadene, ne, seperti saranang, nang, bukan saranang, saranang. Buddhang saranang gacchami. Nah, berbeda, saranang. Kenapa? N-nya titik bawah. Kalau N titik atas eng, N titik bawah ne. Nah, tapi di sini tadhe dadene. Ini kan tadhe dadene. Ini tadhe dadene. Maka sebenarnya bukan dhamma. Kalau dhamma menggunakan D titik bawah.
Yang benar adalah Dhamma. Buddhang, bukan Buddha, bukan. Tapi Buddhang. Dhammang, bukan Dhamma tetapi Dhammang. Yang bawah apa yang atas jadi batu? Yang bawah Yang mestinya. bawah. Dhamma. Iya. Dhamma. Misalnya, lihat ya. Kan ada di sini. Buddhang, bukan D titik bawah, bukan. Maka D. Lidahnya itu menyentuh gigi D. Belakang gigi D. Buddhang, bukan Buddhang. Maka Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Bukan ba. Ini juga da, bukan Buddhang, tapi Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Nah ini bukan demi. Kenapa? Karena bukan titik bawah. Ini bukan sama sambudo, Buddho, sama sambuddho. Bhagawa, bukan ba tapi bah. Bahasa Pali apalagi bahasa Sanskerta lebih kompleks lagi. Bahasa Sanskerta lebih kompleks daripada bahasa Pali. Bahasa Pali sudah kompleks, bahasa Sanskerta lebih kompleks lagi. Tapi pembahasannya benar demikian. Ya. Tulisannya sama nggak bahasa Sanskerta sama bahasa Pali? Ya kalau kita dibawa ke Indonesia atau dibawa ke bahasa Inggris, letternya sama, menggunakan Roman. Tapi kalau letter yang bahasa Sanskerta sama bahasa Pali? Sebenarnya mereka tidak punya letter aslinya, tapi karena berada di India maka menggunakan Dewanagari. Tulisan. Kalau yang Iya, letternya. Maksudnya letter tulisan, bukan letternya. Kalau letter kan tadi apa kaghe jagenge mereka punya. Tapi kalau untuk tulisannya itu mereka menggunakan Dewanagari. Kalau sekarang kita menggunakan Roman. yang di Romanized daun lontar version, itu, ha? yang di daun lontar ke Dewanagari Bang. Oh tidak. Daun lontanya Sri Lanka pakai Sinhala. Kalau Sinhala, bukan Dewanagari. Singgala itu Nepalis. Sri Lanka. Nanti Bukan bukannya Dewan kalau Negara. Sanskerta mereka sebut Dharma, kita Dhamma, Iya, dia Dharma. Ya, Dhamma itu bahasa Pali, Sanskerta Dharma Dharma. bahasa Sanskerta. Iya. Iya. Jadi Sanskerta dengan bahasa Pali itu ada kemiripan. Misalnya kitab Kama, Sanskerta Karma yang biasa digunakan. Kita menggunakan kata samuda, bahasa Sanskerta samudra. Kita gunakan dalam bahasa Indonesia samudra. Kemudian bahasa Pali agi adalah api. Bahasa Sanskerta agni, yang kemudian di Jawa menjadi apa? Geni. Jadi berubah sedikit. Kemudian bahasa Sanskerta, bahasa Pali Patahawi, dalam bahasa Sanskerta Pratiwi menjadi apa? Pertiwi dalam bahasa Indonesia. Patahawi, Pratiwi, Pertiwi. Atawi bahasa Pali itu sendiri itu dia nggak punya letternya Bang. Nggak punya letter, aslinya nggak punya. Bahasa bicara. Maka hanya mengikuti letter di mana negara tersebut menggunakan. Waktu zaman Magadha juga mereka nggak punya ini. Ya mereka, ya kalau kita mengacu kepada Raja Asoka, maksudnya pilar Asoka itu kan juga ada inscription kan, ada prasastinya. Ya mereka punya letter tapi itu digunakan baik untuk Pali maupun Sanskerta. Jadi letternya itu digunakan untuk semua bahasa.
Jadi yang kalau orang mengatakan apa punya letter tersendiri ya tidak, karena itu digunakan oleh apapun bahasa yang ada pada waktu itu. Dan letter yang digunakan pun juga bukan Dewanagari yang sekarang, yang oleh orang India, orang Bangladesh, India, Nepal kan menggunakan Dewanagari. Kalau kita menggunakan Roman ya, nah tidak demikian. Tetapi mereka menggunakan namanya letter Brahmi. Mereka gunakan. Jadi yang di prasasti itu adalah letter Brahmi, digunakan untuk Raja Asoka dan juga literatur pada zaman dahulu untuk menulis. Dan tadi saya menyampaikan mengenai setidaknya bahasa Magadha yang digunakan oleh Bhante Buddhaghose pada abad ke-5 itu adalah yang sekarang kita masih memiliki setidaknya. Tapi apakah pada zaman Sang Buddha betul-betul sama? Pasti ada perbedaan, sedikit perbedaan. Kenapa? Contohnya di dalam kita bisa melihat dari bahasa yang digunakan oleh Raja Asoka ketika menulis prasasti di semua pilar, itu menggunakan bahasa Magadha. Sangat mirip dengan bahasa Pali sekarang, tapi ada sedikit perbedaan. Misalnya apa? Kata Buddha ternyata di dalam prasasti D-nya cuma 1. Yang sekarang kita gunakan dalam KTP Indonesia. Buddha. Jadi bukan Buddha, misalnya itu. Jadi tetap ada seperti perbedaan walaupun sedikit. Tapi apakah jadi pada saat zamannya Sang Buddha Bante belum ada letter ya waktu itu? Sudah ada. Cuma tidak ditulis. Sudah ada, tetapi memang pada zaman Sang Buddha umumnya para pertapa termasuk para biku itu tidak menulis Tipitaka, bahkan tidak ditulis. Mereka memproteksi dengan cara tradisi oral, jadi dihafal dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari guru ke murid itu dihafal. Karena sebenarnya mau tidak mau menghafal itu lebih baik, ketimbang kita itu membaca. Itu dihafal. Jadi pada zaman Sang Buddha, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu dihafal oleh para siswa. Dan pada waktu itu memang kekuatan menghafal kuat sekali, terutama Bhante Ananda. Jadi apapun yang didengar dari Sang Buddha semua bisa dihafal. Apapun yang didengar. Seperti komputer. Seperti rekaman. Ya. Habisnya gede. Saya dengar di Buddha sebelumnya itu juga menggunakan bahasa yang sama, bahasa Pali ya. Ya, itu menurut tradisi. Oh, okay. Tapi jadi ya kita yakin atau tidak, di dalam tradisi, dengan kata lain di dalam kitab pengulas dikatakan bahwa bahasa Magadha itu akar dari semua bahasa. Ya namanya juga itu kan membuat itu sebagai sesuatu yang sakral gitu ya. Termasuk Buddha sebelumnya itu dikatakan juga menggunakan bahasa Magadha. Bahkan ada ya entah ini tambahan atau tidak, dalam kitab pengulas dikatakan bahkan seandainya ada seorang yang misalnya ada seorang anak yang tinggal di hutan kemudian tidak mendengar bahasa apapun, maka nanti bahasa yang akan terucap adalah bahasa Magadha. Tapi untungnya Tarzan ketemu dengan gorila ya, jadi bahasa gorila. Tapi ngomongnya bahasa Inggris sebenarnya. Ternyata bahasa Inggris ya. Walaupun ketemu gorila. Iya. Nah, ya itu memang betul. Cuma Jadi kepercayaan aja. ya itu keyakinan. Kita tidak tahu, kita tidak menolak, tapi juga tidak seluruhnya yakin. Kalau kita menolak, ya siapa yang tahu kan? Bisa juga benar kan? Tapi kita mengatakan pasti juga, kita juga nggak tahu juga. Tapi tercatat dalam literatur, terutama dalam kitab komentar, ada kata. Ya, bagaimana? Ada lagi? Nah, jadi Tadha Dadhana ini mesti
pakai titik bawah ya. De, nah de. Jadi harus lidahnya itu ke langit-langit mulut, agak ke belakang. De. Ya. Tapi kalau yang bawah yang tidak ada titiknya, itu lidahnya mesti menyentuh belakang gigi. Te. Nah, ini papah, PH harus dibaca dengan jelas. Paphe, babheme, juga dibaca dengan jelas. Nah ini ya ralawasa le l titik bawah ya. Le m titik bawah eng. Ya ralawasa le eng. Nah, ini pembahasan seperti ini mesti dibaca dengan jelas dalam bahasa Pali. Kalau kita ingin menggunakan bahasa Pali dengan benar, mesti dibaca dengan jelas. Mengapa? Karena terkadang kalau tidak dibaca dengan jelas, artinya bisa berubah. Mungkin untuk pembahasan seperti ini, mungkin bahasa Pali masih simpel. Tapi kalau dalam bahasa China itu ya, itu nya pun bisa bertingkat-tingkat ya. Itu lebih sulit sepertinya. Saya nggak tahu itu lebih sulit kan. Dengan suara yang berbeda sudah maknanya berbeda. Itu di bahasa Thailand juga begitu. Iya, lebih betul. ruwet lagi. Bahasa China kan cuma 4 ya. Kalau yang Thailand ternyata lebih ruwet lagi. Nah, makanya itu kan lebih sulit. Kalau ini sebenarnya lebih mudah kalau kita mau belajar gitu ya, lebih mudah. Bante, Ya. permisi dulu mau nanti kan si Aryani yang jemput Ya. Bante. Aryani nanti terus Aryani yang drop ya sama Bante. Nah besok baru kami jemput Bante. Oh iya, baik. Ya. Ya. Besok pagi Bante. Sama ya seperti tadi Ya, pagi sama ya. tadi ya. Ya. Kalau lebih pagi mungkin kalau bisa lebih pagi kami akan datang lebih pagi. Oh iya ya, baik. Jadi Bante breakfastnya lebih pagian kalau Ya, bisa. ya. Ya usahain nggak telat lebih dari jam 7 gitu. Ya, bisa ya. lebih pagi kan bisa lebih pagi Bante. Ya, baik. Ya. Baik. Ya, terima kasih Ya, banyak. sampai ketemu, Bante. Abu Dana. Ya. Baik. Ya. Ya, Mari, baik. Bante. Baik. Ya. Bante. Silakan, silakan. Terima kasih, Bante. Sampai jumpa ya. Ya. Bante. Ya. Iya nggak apa-apa Cik. Sampai besok ya Cik. Besok ketemu ya. Nah, kemudian juga ketika membaca tulisan dalam bahasa Pali, ketika ada suku kata yang berakhiran konsonan itu yang tadi, yang K, ya, pokoknya yang konsonan. Ini konsonan ini konsonan semua. K, G, C, J, T, D, T, T, P, B, ini semua konsonan. Nah, ketika berakhir dengan konsonan dalam satu suku kata, maka harus ada jeda, berhenti sejenak. Terutama konsonan seperti ini, K, G, C, J, T, D, T, D, P, B. Nanti ya kita lihat. Ini berhenti sejenak atau dengan senyap. Tapi kalau akhiran konsonannya ada akhiran konsonan dalam suku kata menggunakan eng, nye, ne, me, ya, ra, la, wa, sa, ha, le, eng, maka ini harus selancar, harus memanjang. Nah, contohnya apa? Ini kan ada sabba, sampati, siddhya. Ini ada berapa konsonan? Ada berapa suku kata? Sabba, sampati, siddhya. Berapa? 8 ya? Sabba, sampati, ya ada 8. Nah, konsonan pertama adalah sab. Suku kata pertama adalah sab. Nah, dalam suku kata ini berakhiran apa? Konsonan B. Ya kan? Nah, B di sini ini ada sebenarnya termasuk di sini. Ini enggak. Nah, ini termasuk B di sini. Nah, B ini. Maka harus apa? Sab. Nah, ada senyap. Sab. Nah, ini ba di sini tidak ada berakhiran konsonan dan A-nya A pendek.
maka harus sebut sab, ba, sam. Nah, sam ini adalah berakhiran konsonan M. Nah, M adalah ini selancar atau harus lebih panjang. Maka sab, ba, sam. Nah, tidak putus tapi panjang. Sab ini putus. Sab, ba, sam, pat. Nah, pat adalah berakhiran T, yaitu konsonan. Maka harus apa? Berhenti sejenak. Sab, ba, sam, pat, ti, sit. Nah, sit adalah, nah, ti adalah satu suku kata berakhiran I yang pendek. Maka harus pendek. Nah, sit ini adalah berakhiran konsonan D, D, D. Maka harus berhenti. D tidak ada berakhiran konsonan, maka harus lanjut cepat. Nah, ya hanya panjang. Maka sab, ba, sam, pat, ti, sit, dia. Betul ya. Nah, ini kan sab, ini ada titik begini. Jadi supaya berhenti. Sab, ba, sam. Nah, M-nya memanjang. Sab, ba, sam, pat, titik berhenti. Tisit berhenti. Dia hanya panjang. Kenapa? A panjang. Ada horizontal line. Garis horizontal ya. Sab, ba, sam, pat, tisit, dia. Nah, nich. Nich, C. Nich ada berapa suku kata? Nich, chang, wood, da, paca, yino. Ada 8 juga. Nah, nich ini satu suku kata. Nah, karena ini mengacu kepada yang berhenti, maka nich, chang, nah, panjang. Seperti ini, nich, chang, wood, D. Seperti ini, D. Maka berhenti. Nich, chang, wood, da. Ini D-nya titik bawah ya, maka wudha. Bukan Buddha, tapi wudha. Baca, nah, pa-nya pendek, ca-nya panjang. Baca, yino. Sab, ba, sam, pat, tisit, dia. Nich, chang, wudha, baca, yino. Nich ini berhenti. Chang, wood, da, baca, yino. Nah, O-nya O, E itu harus panjang. A, I, U yang nggak ada strip atas pendek. A, I, U ada strip atas panjang. Suku kata dengan konsonan, perakhiran konsonan itu mesti berhenti sejenak atau memanjang. Tapi sebenarnya dalam bahasa Pali pun juga kita berhenti sejenak dan memanjang pun juga untuk apa? Tujuannya untuk memudahkan kita membaca. Kan tidak mungkin sab B-nya begini kemudian kita memanjang, nggak mungkin kan? B bisa memanjang, tapi pasti akan berhenti. Sab bukan sab, nggak bisa. Tapi kalau atau M begini sam itu bisa memanjang. Soalnya buat tutup. Iya betul. Itu sebenarnya memudahkan. Jadi peraturan demikian diberikan atas dasar ya alami, naturalnya begitu. Sab, ba, sam, pat, tisit, dia, nich, chang, wood, da, paca, yino. Nich, chang, nah chang bisa memanjang. Nich itu nggak bisa, pasti akan berhenti. Nich, chang, wood. Nah, jadi sekarang kita misalnya ke sini ya. Ini arahang ada 3 suku kata. Arahang. Nah, ini karena tidak ada panjang maka harus pendek. Hangnya harus panjang. Karena berakhiran hang suku kata berakhiran maka engnya ini memanjang. Tidak senyap, tidak berhenti sejenak tapi memanjang. Nah, sam suku kata berakhiran m ini juga memanjang.
sama sambut. Nah, but di sini berakhiran d, maka harus berhenti sejenak. Nah, do itu juga panjang karena o. Bah, nah ini bah ini harus dibaca bah, bukan ba. Bah, gawa, hanya panjang. Nah, kalau kita membaca arahang sama sambuddho bhagawa, itu harus dibaca sesuai. Nah, baru kemudian ini juga sama, but harus berhenti sejenak. But dang ini harus memanjang karena bhagawan. Nah, wan di sini, wan ini suku kata berakhiran n, ini pun harus memanjang. Coba lihat sama tadi. Ini n, maka memanjang. Nggak mungkin kalau wan itu harus pendek, karena secara alaminya kita akan membaca menjadi memanjang. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Nah, ini bukan demi sebenarnya, d, karena bukan titik bawah, nggak ada titik bawah. Maka tate dadhana, maka abhiwademi. Ya. Sebenarnya dalam pembacaan parita atau pembacaan syair-syair kata, di bagian paling belakang titik begini, walaupun i-nya di sini, i-nya itu bukan i panjang, kan nggak ada strip atas ya. Tapi kalau di bagian paling terakhir, secara alaminya itu memanjang, secara alaminya. Maka di dalam pembahasan bahasa Pali pun juga seharusnya demikian. Jadi nggak perlu misalnya abhiwademi, pendek nggak harus. Tapi alaminya adalah memanjang. Kan itu adalah akhir dari sebuah kalimat. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Jadi relax. Nah, buddhang bukan budhang. Buddhang bhagawan, wan itu selancar, artinya menyambung. Bhagawantang abhiwademi. Nah, di sini walaupun hanya swakato, hanya ada a panjang, tapi satu suku kata adalah swak, maka mesti k-nya mesti dipotong. Swak itu satu suku kata berakhiran konsonan k. Nah, k di sini harus apa? Senyap, berhenti sejenak. Swak kato, nah to ini panjang semua. Bhagawata dhammo, dham itu suku kata dengan berakhiran konsonan m. M di sini adalah memanjang. Maka dhammo, swakhato bhagawata dhammo. Nah, ini sama, dham m, dhammang namassa. Namas ini juga memanjang, s memanjang, karena s juga membuat kita itu selancar, s ini memanjang. Swakhato bhagawata dhammo, dhammang namassami. Namas, mas itu satu suku kata dan termasuk yang memanjang, selancar. Maka namassami. Bisa paham kan? Tapi nggak bisa ingat kalau semua. ini paham Bante, tapi nanti pas baca Oh iya itu Mesti mikir dulu. jadi itu lama. memang begitu. kalau di ini satu-satu dipisah-pisah satu-satu Iya. paham Bante. Nanti kalau disuruh baca Mesti mikir dulu. Kalau baca bante itu yang benar jadi gimana? Bahante.
Han. bahan BH Ya. BHAN bahan Lidahnya B. ke Itu ya B biasa B Han. Bhante seperti Bhagavato. Ini kan ini ada berapa suku kata Supatipano? Latifano 3. Hah? 4. 5. Sanggol. Ada 5 suku kata. Nah, 5 suku kata ini yang suku kata yang berakhiran konsonan mana? Pan. N di sini mengacu pada Pemanjang. yang memanjang. Nah, maka Supatipano. Bhagavato ada berapa suku kata? 4. Yang panjang yang mana? Yang to. Ya, cuma satu ya. Ya. Supatipano Bhagavato. Nah, Sawaka Sanggo berapa suku kata? 5. Ada 5. Kemudian mana yang memiliki suku kata yang akhirnya konsonan? Hah? Sang. Sang ini ada SAN ini ya. Bukan sama G-nya ya. Go-nya di sini sendiri. Ini go itu sendiri. Sebenarnya jadi Sanggo kan. Iya, bukan Sanggo. Sanggo, iya. Ya Sanggo. 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 Nah, gah. Kake gage. Kake gage. Ge. Maka ini termasuk ge. Ge tambah o, geho. Go. Jadi sang ini SAN titik atas sang. Ini satu suku kata. Bahiran eng. Maka sanggo. Nah, harus memanjang. Jadi Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Ya. Bukan sangho, bukan. Tapi sangho. Maka N titik atas mesti dibaca sebagai eng. Ya. Nanti mau nanya, kalau di orang Thailand kan suka mereka kalau kan kita kan Sawakato, Iya. mereka suka Sawakato itu karena Iya, itu sebenarnya itu kebiasaan mereka. Dan itu kebiasaan yang tidak benar. Makanya kalau jadi upajaya, yang upajaya di Thailand pun yang ini harus diperbaiki. Dan para biku Indonesia yang jadi upajaya seperti Bante Sukemo, kemudian Bante Panyawaru, kemudian Bante Damaduru itu mudah sekali. Karena kita sudah terbiasa dengan katawa, bukan katawa, bukan. iya. Karena sudah terbiasa dengan pembahasan yang benar, maka begitu ada ujian di sana mudah untuk lulus. Ini yang mesti diperbaiki. Nah, karena kebiasaan itu mereka melakukan demikian. Itu kebiasaan mereka. Jadi bukan sesuatu yang benar, tapi karena kebiasaan lama-lama dianggap sebagai benar. Tapi nanti kalau misalnya menjadi upajaya, itu pun mesti diperbaiki. Tapi Harus benar. Apakah itu karena pelafalan bahasa Thailand, Bante? Mungkin juga. Barangkali mereka punya semacam pelafalan yang membawa mereka untuk mengatakan demikian. Seperti misalnya di Myanmar, itu lebih sulit lagi. Jadi S itu menjadi D. Itu wah paling sulit itu. Kita yang mengikuti cara membaca Myanmar itu sulit sekali. Namo tata bhagavato arahato dhamma sambuddhata. Sulit sekali. Kalau Sri Lanka bukannya ini Namo tase. Bukan, kalau Sri Lanka A yang panjang itu A, sedangkan yang pendek menjadi E. Iya. Ya. Yang benar tuh sebenarnya Sama. A apa E? Ya sebenarnya ini tradisi, pembacaan tradisi, tapi ingat bahwa Sri Lanka itu memiliki tradisi yang panjang sekali, yang tidak pernah terputus dari zaman Mahinda sampai sekarang. Walaupun pembacaannya itu yang A strip atas itu panjang, A dan yang tidak panjang itu menjadi E, mereka adalah
kalau kita boleh mengatakan itu pembacaan yang paling benar. Kenapa? Mereka itu betul-betul peduli dengan panjang pendeknya. Walaupun kemudian kita, karena kita dibawa ke Indonesia, dibawa ke Thailand, maka A panjang A memanjang, A pendek A pendek. Nah, tetapi menggunakan kata A. Kalau mereka bedanya menggunakan kata E, itu aja sih. Tapi panjang pendek mereka itu sangat tepat. Dulu saya di sana itu begitu dari Indonesia ke Sri Lanka itu agak sulit karena kita dulu kan bacanya amburadul. Kita amburadul dulu. Begitu sampai ke Sri Lanka itu wah sulit banget saya. Tapi lama-lama kan bisa mengikuti. Bahkan ketika mengikuti enak sekali. Begitu ke Indonesia pembacaannya kan menggunakan sekarang ini menggunakan yang A panjang, A pendek. Sudah bisa mudah mengikuti. Kenapa? Perbedaannya cuma A saja, A panjang dan pendek. A dan E-nya nggak ada kalau di Indonesia. Tapi sejak terutama Bante Dhammadhiro pulang ke Indonesia itu memperbaiki semua, memperbaiki cara membaca. Jadi sekarang cara membacanya bagus, sangat bagus di Indonesia. Terutama di STI bagus kan, bagus bacanya. Cuman bedanya A dan E-nya saja. Ya. Oh gitu ya, kita juga ini harus selesai. Nanti dijemput jam 2 Bante. Nanti jam 2. Jadi nanti kalau Mama Bante udah ini, kalau udah habis materinya, kita tanya jawab aja. Saya kalau materi mana bisa habis? 1 tahun nggak habis. yang pendek itu yang ada summary. Ya ini cara bacanya ya, cara bacanya. Jadi ini misalnya ini juga supaya nanti paham ya. Inilah ini biasanya pemimpin puja bakti. Ya. Yamamha 3 suku kata, maka mam itu Panjang. 1 suku kata maka panjang. Mam. Tetapi kemudian di sini ada H, itu 1 suku kata. Khusus M dan H di sini itu mesti ada semacam penyambungan begini. Yamamha, Yamamha gitu loh. Yamamha gitu. Paham? Yamamha. Jadi bukan Yamamha bukan, tapi Yamamha. Bisa mengerti? Yamamha. Ya, maha gitu. Yamamha. Maka Yamamha begitu. Yamamha komayang bhagawantang saranang nanang. Ini N-nya di bawah nang. Saranang gata hanya panjang. Yono bhagawa sattha yasacamayang bhagavato dhammang rojema ime hisakkare hitam bhagawantang sasat ini 1 suku kata. Sasat karena konsonan maka harus berhenti. Sasat dhammang ini menyambung tapi panjang. Sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Coba Wirjati coba baca sama. Siapa tahu sama yo baca. Yamamha komayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha ya. Ini yas itu. Ya. Ya-nya diputus apa sih? Enggak, yas itu 1 suku kata. Mayang bhagavato Dham harus panjang. Dhammang rojema. Oke. Ime hisak. Hi harus pendek.
Ime hisak karehi Saka harus panjang. sakarehi tang Bhagawantang Bagawan harus panjang. Bhagawantang Nah, sasadam sasat harus sasadam dam, dam bukan da tapi da. sasat dam Dhammang sasa wakasang gam abhipujaya ma ya. Mulai benar. mulai benar. banyak kan pikirnya Itu kebiasaan saja sih, kebiasaan. Nanti kalau sudah terbiasa nanti lama-kelamaan juga gampang. Kebiasaan sebenarnya. Kan terbiasa dengan bahasa yang biasa digunakan. Untuk kemudian menggantinya nanti lama-kelamaan. Kalau terbiasa menjadi mudah. Menjadi lebih enak malah. Yamam hago mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yas sacamayang bhagavato dhammang rojema ime hisaktare hitang bhagawantang sasat dhammang sasa wakasanghang abhipujayama. Bisa ya? Nanti Nah, ada rekamannya nggak Bante di YouTube gitu? Parita- sebenarnya mestinya ada. Ada. main parita itu bener katanya bener Mai Parita Benar. cukup benar. Kalau menurut saya Bante ya, Parita agak cepet itunya. Iya Kak cepat ya. Jadi kadang-kadang intonasinya saya susah catch up cepet gitu. Iya. Heeh. Itu belum diupdate sih Mai Parita. Saya nggak tahu itu Bante siapa yang Nggak tahu tuh ya bahasa siapa yang belum di Mai Parita. Tapi belum diupdate sih. iya saya merasa agak cepet gitu Ya. baca paritanya. Sekarang bahasa Parita pun juga ini yang sesuai, misalnya syair nih syair. Kita lihat syair tadi kan membaca Manggala Sutta ya. Nah, kita lihat Manggala Sutta coba. Mestinya ada sih. Nah, ini Manggala Sutta. Misalnya kita dari Manggalanya bukan dari Bahutiwan. Nah, dalam Manggala Sutta begini, ini bentuk syair. Sebenarnya kalau dalam bentuk syair dalam satu kan ada 4 ini, ada 4 baris 1, 2, 3, 4. Pembacaannya mestinya Asewana Cakbalanang ini berhenti sejenak kemudian nyambung kepada Pandita Nancak Siwana itu berhenti. Mestinya begitu. Baru kemudian nyambung lagi Pujacak Pujanianang berhenti sejenak kemudian baru Eta Manggalam Utamang berhenti. Setiap 2 baris itu berhenti mengambil nafas. Itu pembacaan yang benar. Dan sekarang mulai digalakkan sendiri. Nih, kalau kita mengacu kepada pembahasan yang benar, Asewana Cakbalanang Panditanang Casewana berhenti. Puja capu janiyanang etam manggala mutramang. Nih, ase panjang, wana a panjang, cabala panjang, nang panjang, pan. Nah, NTT ini pan ini juga selancar, maka harus memanjang. Pandita hanya panjang, nan juga selancar, nan sewana, se panjang, wa pendek, na panjang, sewana. Asewana Cakbalanang Panditanan Casewana berhenti. Puja capu janiyanang etam manggala muttamang. Mut itu berhenti. Mut tamang etam panjang. Tam ini panjang tapi lebih selancar jadi harus nyambung. Mang ini mang ya, bukan manga, tapi mang.
mang. Jadi mang di sini NTT atas jadi eng juga memanjang. Tamang. Nah ini ga. Ga-nya adalah satu suku kata pendek. La satu suku kata pendek. Mut itu di perakhiran T. Maka mesti berhenti sejenak. Mut tamang puja capu janiyanang etamang galamut tamang. Nah ini baru yang T ini karena ada titik bawah maka menjadi pati ti. Bukan pati tapi pati. Patiru pade sawaso ca ube cakata pun memanjang punyata pup. Ini pup itu satu sukata maka harus berhenti sejenak karena ada konsonan kelahiran konsonan B. Sebentar Bante, tadi yang pati itu ada titiknya jadi gimana bacanya? Yang mana? Yang tadi patinya kata Bante. Pati T-nya Ke belakang. di belakang ya ke belakang ke langit-langit. T-nya lidah ke langit-langit mulut. Patiru. Patiru pade sawaso ca ubhe cakata punyata at itu satu suku kata at perakhiran T maka konsonan maka menjadi at tasamma panidheca dhammang galamuttamang bahusat cang nasaj ini saj maka harus berhenti bahusat cang nye cang casip pan ca. Nah kalau di silakan ce asevana capalanang panditanan cak sevana puja pujaniyanang dhammang galamuttamang. Nah kadang-kadang kalau misalnya konsonan maksudnya suku kata berakhiran konsonan itu bisa menggunakan dengung. Kalau Sri Lanka biasanya menggunakan dengung. Ada dua pilihan. Kalau tidak berhenti sejenak menggunakan dengung. Dengung artinya muten gitu. Maka di sini ya puja pujaniyanang dhammang galamuttamang muten itu dengung. Tapi kalau tidak menggunakan dengung maka harus berhenti sejenak. Dhammang galamuttamang. Kalau Sri Lanka secara umum menggunakan dengung. Dharani yamat takusalena yantang santang padang abisamit mitce. Itu Sri Lanka. Jadi menggunakan dengung. Tapi kalau di Thailand menggunakannya berhenti sejenak. Itu. Kemudian subhasita caya waca dhammang galamuttamang. Nah, mata pitu. Nah, ini tu bukan pitu, tapi tu pitu. Nah, baru sini karena t titik bawah maka te upadhanang pat di sini satu suku kata perakhiran t maka harus berhenti sejenak. Upat baru dha nang. Nah ini put juga berhenti sejenak. Put tada rasa sanggaho ras ini harus menyambung selancar. Tapi ini bentar Bante, yang upat sama puta itu kan bedanya satu ada titik satu ada enggak jadi makanya jadi kalau upat ke atas gitu ya ke atas upat ini put ya put yang lidahnya meler put di belakang lidah maka beda. Mata pitu upat dhanang putta darasa sang. Nah sang ini satu sukata sang. NTT atas menjadi eng sang. Gaho sang gaho anakula cakam kam itu panjang.
man juga panjang, memanjang. Jadi anakula cakam manta etam manggala muttamang. Bisa ya? Latihan. Dengan tahu teorinya dulu Bante, betul. Iya betul. Teorinya harus tahu. Ya. Nah, danannya panjang kan? Nan itu sebenarnya ini satu sukata dengan perakhiran nye. Danan karena tidak bisa diucapkan dengan jelas, tetapi kita memahami danan cak dham macariya cak. Jadi sebenarnya dikata apa? Danang cak, danang cak. Tapi karena ada namanya sandi adalah penggabungan lebih dari satu kata, maka salah satunya misalnya dari kata danang disambung cak menjadi danan cak. Engnya menjadi nye. Danan cak dham macariya cak. Nya ini nya juga. Nyatakanan ini sama juga. Nyatakanang seperti danang. Nyatakanang cak. Maka disambung menjadi nyatakanan cak sanggaho anawaj. Anawaj harus seperti senang. Anawaj jani kammani etam manggala muttamang. Oke, pertanyaannya apa? Mau tanya? Ya. Tapi di luar ini, Ya. kayak kan saya dengar kadang-kadang ada yang Bante yang pelafalannya namo tasa, ada juga namo tasa. Itu yang benar yang mana ya? Nah, ini Thailand. Mereka punya pelafalan yang terbiasa dengan ada kekenya begitu. Karena pendek kemudian dibuat nakmu, ya itu tradisi mereka. Kalau yang benarnya gimana? Nah, Di Sri Lanka mestinya tidak ada. Makanya ini direkam ya. Tetapi makanya Bante Dhammatiro kembali ke Indonesia pun tidak seluruhnya menggunakan cara pelafalan di Thai. Maka beliau pun juga menganjurkan jangan pakai ka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa, bukan ke. Namo buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, bukan saranang tapi saranang, tidak ditambahkan dengan kakak begitu. Itu bahkan beliaunya juga mengajukan begitu. Ya. Boleh saya ke paling bawah Bante ini. Paling bawah. Nah, saya mau tanya ini. Ini paling bawah sini. Ya. Oke. Terus bukan terus lagi Yang atas. Yang terakhir nanti udah habis kalimat terakhirnya yang dari Manggala Sutta. Ini terakhir ini. Iya. Tang Desang itu Manggala Muttamang Ti. Biasanya sebelum Ti itu ada stop kan nggak sih? Dulu kalau yang Paritayam dulu ada dikasih tanda apostrof atas. Itu tergantung. Bisa dikasih tanda sebagai penanda bahwa itu adalah akhir dari sebuah kalimat langsung. Nah, sebuah kalimat langsung, bukan kalimat tidak langsung. Jadi ketika misalnya ini adalah kalimat yang disampaikan Sang Buddha secara langsung, maka untuk menandai bahwa itu adalah akhir dari sebuah kalimat langsung supaya kelihatan, maka misalnya Manggala Muttamang ada strip atas. Iya. Nah, itu enggak masalah. Itu sebagai penanda saja. Bacanya Tang Tesa Manggala Muttamang berhenti dulu Man itu kan man sendiri kan sebenarnya satu suku kata kan. Nah, satu suku kata. Maka satu suku kata yang berakhiran n, manti. Dan biasanya memang dalam pembacaan sebuah sutta atau parita apapun itu di paling akhir kalimat
itu mesti agak pelan. Itu sudah menjadi peraturannya sebenarnya. Nah misalnya misalnya eta disa nikap wana, ini kalau di Thailand kata wana. Nah kat di sini adalah satu suku kata kat. Nah wa ini satu suku kata yang lain, tapi konteks yang seperti tadi yang emhi itu, yang memha itu, yang maha ini juga sama, kat tawa. Nah jadi begitu dalam pembahasannya. Eta disa nikat tawana sabhat dhamma parajita sabhat dasot tingkat canti tante sang manggala muttamanti. Itu jadi agak pelan di akhir sebuah kalimat. Itu juga salah satu aturan dalam membacakan sebuah parita atau sutta. Bante, untuk etawata dulu kan mamparanti, sekarang mampare. Kok nggak ada T-nya Bante? Untuk etawata yang terakhir. Kalau dulu Ya kan sebenarnya mamparanti. itu kalimat tersebut kan bukan kalimat yang diucapkan oleh seseorang orang lain secara langsung, maka menggunakan mangpari sudah cukup, nggak perlu T. Tapi kalau ini kalimat langsung diucapkan oleh Sang Buddha. Dari sini, dari Asewana sampai ini kan diucapkan oleh Sang Buddha. Maka di itu pakai T. Saya mau tanya, ini bukannya mengenai struktur kata, tapi kenapa di parita ini ya Manggala Sutta Bante kita pakai ini dulu, pendahuluan dulu Bante ininya. Kalau yang lain kok parita yang lain enggak sih, enggak pakai. Emangnya pendahuluannya mana? Ini kan Yang ini. iya apa? Pada suatu Ini hari. Ewangi Sutta. Sutang. Sebenarnya suta yang komplit ini dari sini Ewangi Sutta. Iya, tapi kenapa kalau yang lain-lain begitu Baksakarannya, Meta Sutta atau Memang nggak ada, tidak ada. Memang banyak sutta, terutama banyak gata yang berisikan gata. Jadi ada ajaran Sang Buddha itu terdiri dari 11. Ada gata, ada geya, nah kemudian ada udara dan sebagainya. Gata itu ada yang hanya syair, yang tidak ada introduction seperti Ewang Wisutang, Ikang sama yang Bagawa. Itu nidana, artinya pengantarnya. Tapi ada juga ajaran Sang Buddha yang tercatat dalam Tipitaka disebut geya. Geya di sini adalah campuran prosa dengan syair, termasuk Manggala Sutta. Prosanya di mana? Ini Ewang Wisutang. Introduction itu prosa. Sampai kemudian yang sebelum pertanyaan sampai di sini aja basi, ini prosa. Kemudian syairnya sampai di sini Bahu Dewa yang diucapkan oleh dewa. Satu syair ini kemudian Asiwana seterusnya oleh Sang Buddha. Itu syairnya gata. Nah campuran gata dengan prosa disebut geya. Maka di dalam geya ini ada nidananya. Nidana adalah pengantarnya, Ewang Wisutang. Tapi ada juga ajaran Sang Buddha yang memang itu semuanya adalah gata, termasuk Karanya Metta Sutta itu gata. Termasuk misalnya kalau kita melihat ini cara Sangyana ya. Nah kalau kita melihat Sadgata Wagga ini kebanyakan adalah geya. Ini kenapa geya? Ini ada prosa. Bisa dilihat ya? Iya. Nah, ini misalnya Oga Tarana Sutta. Ini ada prosanya. Prosanya berisikan pengantar dan juga pertanyaan dari seorang dewa. Ya, kemudian jawaban dari Sang Buddha yang kemudian ada syair yang diucapkan oleh dewa tersebut. Karena campuran prosa dengan syair maka geya. Nah, ini banyak geya di sini. Ini banyak geya. Karena ada prosa dan juga ada syair. Kayak gini, ini ada prosanya.
Sawati Nidanang itu sebenarnya kalau kita mengatakan Sawati Nidana, pengantarnya di Sawati, maka ini persis sama dengan yang Manggala Sutta. Ewami Sutta, Ekang sama yang bakal persis sama. Ada di Sawati. Nah ini Gya, tapi ada yang adalah betul-betul kata. Misalnya apa? Yang paling famous adalah Dhamma Pada. Syair semua. Atau di Sutta Nipata ada beberapa khutbah yang adalah gata, ada beberapa yang adalah gya. Nah, ini Uraga Sutta, ini termasuk gya. Kenapa? Termasuk gata. Karena saya semua, nggak ada Ewami Sutta. Uraga Sutta, Karanya Meta Sutta, Ratana Sutta itu semua adalah gata. Sutta berbentuk gata, Gania Sutta. Ini semua adalah gata. Misal Ratana Sutta ya, Ratana Sutta. Kita bisa mencarinya dari sini. Nah, Ratana Sutta juga disebutkan di Kudakapata. Nah, ini Kudakapata. Juga ada Ratana Sutta. Nah, ini Ratana Sutta. Nah, ini kan gaya semua, nggak ada Ewami Sutta. Ini Tipitaka. Ini langsung dari Tipitaka. Nah, ini. Tapi Manggala Sutta ini Manggala Sutta yang tadi Manggala Sutta ini termasuk gya. Karena apa? Ada prosanya, Tapi terkadang beberapa pembacaan hanya mengambil katanya saja. Ketika dibaca itu pilihan. Tapi kalau kita mau lengkap, ini dari prosanya. Tapi Ratana Sutta memang nggak ada prosanya, jadi langsung pada gata. Karani Meta juga sama. Ini Karanya Meta Sutta ya, ini juga sama. Ini Meta Sutta sama. Ini nggak ada prosanya. Langsung Karaniya Mata Kusalenana. Jadi nggak ada prosanya. Memang di sutanya begitu. Waktu Sutta itu pertama kali dibuat, kenapa bisa ada prosa, bisa kadang-kadang nggak ada berarti? Ya, Karania kan juga sebenarnya ada latar belakang ceritanya kan sebelum kenapa Sang Buddha membaca. ya, tapi memang itulah kenapa ajaran Sang Buddha kan dibagi menjadi 11. Tidak semua itu berupa sutta, tapi juga berupa gya, tapi juga berupa gata, tapi berupa jataka, tapi berupa udana. Maka tidak semua harus ada prosanya. Kalau semua ada perusahaan nanti yang kata saja nggak ada. Kan begitu. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Udah dulu, cukupin dulu. Cukup? Ya nanti kita tutup dulu, udah Bante. Ini nanti saya tanya-tanya kepada Steven udah mau balik atau gimana? Saya ada mau tanya. Off aja. No problem. You can ask anything. Ini As long as ditutup dulu about Bante the ya. Buddha's teaching.